Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Septriadi di channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai metode table form untuk high-rise building. Kita mungkin sering mendengar di dunia konstruksi itu ada 3 material utama untuk membangun sebuah bangunan. Ada bekisting, besi, dan juga beton. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu metode pemasangan bekisting yang metode ini merupakan bagian dari inovasi di dalam dunia konstruksi, yaitu metode table form untuk high-rise building. Seperti apa metode table form itu? Yuk kita akan jelaskan. Pertama, kita mengenal dulu yang namanya macam-macam bekisting. Di sini kita tahu bahwa komponen struktur gedung itu ada balok, jadi kita memerlukan bekisting balok, kemudian ada kolom, lalu ada plat, dan juga ada core wall ataupun shear wall untuk high-rise building. Lalu mengenai bekisting table form, pengertiannya sendiri, bekisting table form ini merupakan metode pemasangan bekisting untuk plat dan balok yang menggunakan perancah dari vertical support sebagai alternatif lain dari penggunaan scaffolding. Jadi bekisting sistem table ini sudah dibuat, difabrikasi di tempat lain, lalu dipasang, sudah berbentuk seperti table atau meja. Proses pemasangannya dilakukan secara prefabrication di area, jadi di tempat di lokasi project itu sudah berbentuk seperti tabel atau meja ya. Dilakukan di stockyard yang telah disediakan dan bekisting diangkat dengan sistem table dan sudah terbentuk. Besinya bisa langsung diinstal pastinya. Kemudian dalam proses pembongkaran pun, pada saat pembongkaran dia alat-alat perancah ini tidak perlu dipreteli secara detail, secara keseluruhan. Jadi hanya cukup mengkendorkan beberapa titik dan digeser dan kemudian diangkat lagi untuk penempatan tempat berikutnya. Dalam hal-hal yang harus diperhatikan untuk pemasangan bekisting table form ini, kita harus mempunyai planning yang matang. Seperti apa yang harus kita lakukan, yaitu kita membuat skema denah table formnya. Kita buat dulu nih gambarnya, engineering harus kuat dalam pembuatan denah table form ini. Jadi mana-mana yang harus kita bentuk seperti tabel, seperti meja yang nantinya akan diangkat di prefab ke lokasi titik-titik tertentu. Kemudian kita juga harus merencanakan di mana titik-titik filler yang akan kita pasang, kemudian titik-titik ketemu kepala kolom, ketemu kepala dinding, dan lain-lain. Kemudian ini salah satu contoh pelaksanaan. Jadi table formnya sudah di setting, kemudian diangkat secara utuh oleh alat angkat-angkut, baik itu crane maupun mobile crane ataupun sejenisnya. Kita mulai dari awal ya teman-teman ya, tahapan-tahapan pelaksanaan pemasangan table form dari nol. Pertama, kita marking dulu titik-titik perancah yang sudah direncanakan, di mana saja titiknya. Jangan sampai titik lokasi pemasangan baloknya ini nggak sesuai dan harus geser-geser terlalu jauh. Kemudian yang kedua, setting table frame, table beam. Jadi beam yang sudah diangkat ditaruh di lokasi titik yang akan dipasang, dia langsung disetting. 2 orang di atas, 2 orang di bawah. 2 orang itu menyetel table beam yang di atas, kemudian 2-nya lagi menyeting posisi di bawah untuk jack base-nya, posisi jack base-nya. Kemudian setting table beam arah lainnya. Jika memang beamnya itu panjang dan membutuhkan 2 segmen, jadi pasang dulu segmen 1, kemudian pasang segmen lainnya. Setelah itu baru kita pasang filler-fillernya. Jadi kita tidak bisa memasang table beam ini secara keseluruhan langsung diangkat dari bawah, ketika di atas terpasang langsung rapat, nggak bisa, karena dia tidak kita perlu space untuk pada saat setting ya, pada saat erection itu kita perlu space. Nah, space ini nanti diisi oleh filler bekisting yang sudah kita siapkan pastinya. Kemudian kita pasang filler-fillernya. Setelah 2 beam itu terpasang, kita pasang filler-fillernya, pengisi ya, filler itu pengisi. Jadi sambungan bekisting ini kita pasang, tidak boleh ada celah, harus rapat supaya air semen tidak ada yang keluar. Kemudian kita setting lagi nih, marking lagi as-as untuk balok lainnya sehingga terpasang seperti ini.
kurang lebih prosesnya sama seperti saat kita pemasangan balok di as yang pertama tadi. Kita pasang dulu 2 baloknya, kemudian kita pasang filler-fillernya, kita kuatkan support-support yang ada, yang sesuai syaratnya kita kencangkan. Lalu yang terakhir, sebelum masuk ke plat, kita pasang lagi sisi ketiga. Nah, kita sisakan sisi terakhir. Untuk apa? Untuk kita memasukkan tabel plat yang akan kita pasang di tengah-tengah antara balok induk ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk satu sisi balok itu tidak kita isi karena untuk memasukkan tabel plat yang ada di tengah-tengah ya, untuk bisa masuk dari pinggir, digeser, didorong. Karena beberapa titik mungkin tidak terjangkau oleh TC, harus didorong dari samping. Seperti itu. Kemudian pemasangan tabel foam untuk plat. Nah, di sini ada kita pemasangan support filler ya. Jadi tadi plat-plat yang kosong ini nanti kita isi dengan filler, sama seperti pada saat pemasangan beam. Jadi ada filler, ada celah yang tidak bisa kita pasang secara prefab, kita harus pasang di lokasi pemasangan, sehingga titik-titik ini kita akan pasang. Dan kita pasangin dulu support-supportnya ya, support-supportnya kita pasangi UNP juga, dan nantinya kita akan pasangi filler-filler tersebut seperti ini. Nah, ini kita pasang balok anak, baru terakhir kita pasang filler untuk menutupi keseluruhan plat lantai yang akan kita pasang. Lalu kemudian sampai urutan ini kita ulang sampai seluruh as balok itu, bagian yang mau kita cor ini, zoning yang mau kita cor ini tertutup oleh bekisting plat ya. Lalu ini hasilnya kurang lebih setelah seluruh plat terpasang, baru ending balok terakhir yang di ujung tadi, yang bagian U-nya itu tidak dipasang, itu kita pasang. Sehingga bekisting sudah terpasang secara keseluruhan, maka pembesian bisa masuk. Nah, di sini yang unik adalah pembongkaran bekisting. Dengan sistem tabel ini, kita tidak perlu pretelinya lagi satu persatu, headnya kita bongkar, kemudian jackbase-nya kita bongkar, ledgernya, transamnya atau dan lain-lainnya kita bongkar satu persatu. Tidak perlu, kita cukup seperti ini metodenya teman-teman. Kita angkat bekisting, kita kendorkan dulu jackbase yang akan kita bongkar, kemudian kita ganti jackbase dengan roda, diangkat dengan menggunakan hand pallet ya. Tujuannya apa? Nanti ketika ini diturunkan, tabel beamnya ini bisa digeser keluar. Kita bisa geser keluar dengan menggunakan roda yang sudah kita pasang ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika tabel beam sudah dibongkar dari castingnya, dari pengecorannya itu, kita bisa dorong karena dia sudah menggunakan roda. Kita dorong menuju ke arah terminal material yang sudah disiapkan. Nantinya tabel beam ini akan diangkat oleh tower crane dan akan dipindahkan ke 2 lantai di atasnya. Karena biasanya untuk stok material bekisting itu di antara 2,5 sampai 3 lantai. Nah, jadi tabel beam ini tidak perlu kita bongkar secara pretelan, langsung jadi dan langsung bisa diinstal di lantai berikutnya. Ini adalah bagian dari keuntungan menggunakan metode tabel beam. Semoga ilmu ini bermanfaat dan teman-teman bisa pakai di project teman-teman ataupun di tempat kuliah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.